Bukit Siguntang, Siguntang Hill. Ini adalah salah satu tempat tertinggi di kota Palembang. Jadi dalam riwayatnya ada dua tempat yang tinggi di kota Palembang. Yang pertama Bukit Siguntang, yang kedua Mahameru. Nah, itu di daerah seberang Ulu ya. Tapi ini adalah yang tempat yang tertinggi. Berapa Ustaz tingginya? 27. 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cik Bicek dulu Cik Channel. Alhamdulillah jumpa lagi dalam program liputan Cik Jun Channel. Alhamdulillah pada pagi ini Cik Jun sedang berada di salah satu tempat penuh sejarah di kota Palembang. Saat ini Cik Jun sedang berada di Bukit Siguntang. Ini memiliki nilai historis tersendiri bagi kota Palembang karena merupakan saksi sejarah dalam perjalanan perkembangan kota Palembang ini. Saat ini Cik Jun sedang berada di Bukit Siguntang yang alamnya begitu indah ya, masih asri ya karena banyak ditumbuhi pohon-pohon ya. Dan juga alhamdulillah pada pagi ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu guru kita Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SIG AMAG, yang akan membagikan informasi mengenai sejarah daripada Bukit Siguntang dan hubungannya dengan kota Palembang ini. Untuk itu Mang Cik Bicek, mari sama-sama kita ikuti sejarah daripada Bukit Siguntang ini. Ustadz Andi, terima kasih ini telah menemani Cik Jun dalam liputan Cik Jun kali ini. Kami pengen mengetahui lebih dalam Ustadz mengenai sejarah daripada Bukit Siguntang ini. Bisa berbagi cerita kepada pemirsa Cik Jun Channel. Ya baik, para pemirsa Cik Jun Channel. Pada saat ini kita berada di satu wilayah lokasi
yang dalam sejarah Melayu itu sebutkan tempat yang sangat sakral ya. Setidaknya ada 2 tempat ya, di Palembang ini yang menjadi sejarah, yaitu yang pertama di Bukit Siguntang yang sekarang kita berada di sini, yang keduanya itu Mahameru. Mahameru. Ya, Gunung Mahameru di seberang Ulu. Jadi seberang Ilir dan seberang Ulu. Kita pisah oleh Sungai Musi. Sungai kan? Musi. Nah. Ya. Nah, di zaman dulu ketika itu terdapat Raja Sulan namanya. Raja Sulan. Raja Sulan ya. Raja Sulan ini mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak ini, satu dirajakan di Bukit Siguntang. Ya. Itulah namanya Sultan Alam. Sultan Alam. Ya. Kemudian satunya lagi yang muda itu dirajakan di Mahameru. Mahameru. Itulah Sultan Mufti namanya, ya, Sultan Mufti. Nah, kemudian Bukit Siguntang itu menjadi sebuah semacam kerajaan ya pada waktu itu ya, yang diperintah oleh Sultan Alam. Mengenai asal usul dari nama Bukit Siguntang itu banyak variasi, banyak versi ya yang menyebutkan. Ada salah satu versi itu menyebutkan bahwa Bukit Siguntang itu berasal dari kata segantang. Segantang. Ya, segantang itu atau benih. Ukuran, ya, Ya, takaran ya, kepada ya. takaran segantang itu. Uh-huh. Nah, dulu ya pada saat Bukit Siguntang ditunggu oleh 2 orang janda, Rangdo ya, yaitu Wan Puk dan Wan Madani itu, dia berhuma di sini, buat ladang. Nah, ladangnya itu, benihnya itu, bibitnya itu segantang. Oh, Ya, segantang itu seperti iya, kalau tingkat ukuran gantang Melayu, ya, gantang. Nah, dari situlah timbul istilah segantang, akhirnya menjadi seguntang. Nah, itu jadi benih bibitnya itu segantang, jadi seguntang. Itu salah satu versi. Ada lagi versi yang menyatakan bahwa Siguntang ini diambil nama dari Dapun Tahiang. Dapun Tahiang. Ya, Dapun Tahiang ini salah satu juga Raja Kedatuan Sriwijaya. Ya. Nah, nama itu Dapun Tahiang, kemudian menjadi Dapuntang, ya. Kemudian disingkat lagi menjadi Siguntang. Nah, itu perubahan nama, ya, sebutan nama itu. Nah, ada lagi yang meriwayatkan bahwa Siguntang ini adalah diambil dari nama Sebuntang. Sebuntang. Buntang itu kan bangkai. Nah, ada seonggok bangkai itu terombang-ambing dia. Terombang-ambing di Sungai Musi. Dia dibawa oleh hanyut, dibawa arus ombak. Kemudian terdampar dia di suatu tempat. Nah, itu tempat itu seonggok tanah itu sehingga menjadi orang melihat dari kejauhan seperti bukit ya. Jadi jangan Bukit Siguntang. Siguntang lama-lama menjadi Siguntang. Nah, itu ada. Dan banyak beberapa versi yang lain. Nah, kemudian yang memimpin dari kerajaan Bukit Siguntang ini, yang saudara tuanya yaitu adalah Sultan Alam tadi, sebenarnya Sultan Alam. Dan yang muda tadi adalah Sultan Mufti. Ya, Mufti. Nah, kemudian Sultan Mufti ini nanti Sultan Alam juga mempunyai anak nanti yang juga berkuasa di sini, beristana di sini ya, di Bukit Siguntang. Dan Sultan Mufti juga nanti mempunyai anak itu di di Gunung Mahameru itu disebut dengan Lebar Daun. Jadi posisi Lebar Daun itu di sana sebetulnya. Di seberang Ulu. Di Mahameru. Nah, makanya anak keturunan Sultan Mufti ini kemudian diberi gelar Demang. Nama Demang, ada anaknya namanya Demang. Nah, menjadikan raja di Demang Lebar Daun. Jadi sehingga menjadi nama Demang Lebar Daun yang berkuasa di Mahameru. Artinya terjawab ini sudah suatu misteri yang mungkin kita tanda tanya nih selama Lebar Daun itu di mana? Ya, di mana? Ada satu berarti sudah terbuka ya. Bahwa Lebar Daun itu berada justru di seberang Ulu. Mahameru. Di Mahameru itu.
Nah, kemudian Demang lebar daun ini ternyata akan juluk ya. Nah, nanti berarti orangnya lebih dari satu. Nanti pada masa itu kita ada namanya Demang lebar daun tua. Ada lagi nanti keturunannya menjabat juga sebagai Demang lebar daun muda terus sampai turun temurun. Yang menjadi raja itu tetap memakai gelar Demang lebar daun. Nah, makanya kita lihat kalau di zaman itu ini ada nama Demang lebar daun. Ini zaman ini kakek ada lagi nama. Nah, ya memang karena rentang waktunya cukup jauh, panjang. Karena itu adalah gelar. Kita lihat sebagai Demang lebar daun yang berkuasa di daerah lebar daun, tidak sekitar Mahameru. Iya, Mahameru tadi kan lokasi Mahameru kan ada dua tempat yang paling tinggi pada waktu itu kan, Bukit Siguntang dan Mahameru. Meru itu seperti lebih kecil dari Bukit Siguntang ini, sehingga tempatnya hanya sekedar selebar daun baik, selebar daun kekuasaan itu. Nah, maka disebut dengan Demang si lebar daun. Nah, kemudian Bukit Siguntang ini ya, karena apa namanya, ini yang tua kan, yang mudanya itu yang ada di Mahameru. Nah, yang Sultan Mufti ini anaknya ini tidak mau apa namanya sowan, artinya satu rahmi misalnya kan, tidak mau. Nah, jadi sehingga agak sedikit renggang hubungannya itu. Nah, kemudian satu turunan sebenarnya, satu keturunan, dua bersaudara kan. Nah, itu. Nah, sehingga terus yang Bukit Siguntang jadi melahirkan anak ya, terus berkuasa di Bukit Siguntang ya, Bukit Siguntang ini. Nah, sehingga ada makam di sini, yaitu makam si Gentar Alam. Itu besar kemungkinan itu yang dimaksud itu adalah Sultan Alam tadi. Si Gentar itu kan karena dia keturunan Iskandar Zulkarnain kan. Oh, berarti ada asal usulnya ada kaitannya dengan Iskandar. Iya, karena sejarah Melayu itu nasabnya itu bertemu ke Iskandar Zulkarnain. Ya, makanya dinama si Iskandar atau Segentar Alam itu. Panjang berarti ceritanya, bisa keturunan Iskandar Zulkarnain bisa hijrah ke negeri Melayu Palembang itu. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian masa itu kan sehingga tempat ini menjadi tempat yang sakral memang. Itu sebelum masa kesultanan itu, Sedangkan di masa kesultanan itu nanti di tempat juga tempat yang menjadi tempat yang dianggap suci lah ya, untuk atau bersumpah dan gitu, untuk setia itu di zaman kesultanan Palembang itu di sini tempatnya kan. Ini perkiraan ini mungkin abad ke-10 mungkin kan? 10 atau 11 kali ya? Ya, sekitar itu sebelum masa Kerajaan Palembang ya? Setelah masa Sriwijaya berarti? Kedatuan Sriwijaya. Baru lanjut ke masa Kerajaan Melayu Palembang. Nah, itu. Tadi kita bilang ini Ustadz bahwa Sultan bergelar Sultan Alam dan Sultan Mufti keturunan dari Raja Sulan tadi? Raja Sulan. Artinya kalau sudah pakai gelar sultannya ada hubungannya dengan Islam. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang Islam itu sudah lama sebetulnya. Sudah lama dimasuk dan di Palembang nih, tapi secara masih sembunyi-sembunyi atau belum secara meluas ya Islam masuk itu. Nah, itu. Ya contohnya saja seperti nama tadi kan Alam dan Mufti itu kan itu memakam di Mahameru itu Sultan Mufti. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sudah namanya itu sudah Islami ya. Islami. Satu lagi Ustadz, ini yang Cak Jun pengen tanya, menarik cukup ini, karena ini mengenai asal usul bangsa Melayu. Kan kita kan identitas Palembang kan Melayu Palembang Ustadz. Tapi orang Melayu pun bilang semuanya Palembang, di bangsa Malaysia pun ngomel Melayu kan. Nah, ini ada keturunan dari Raja Sulan ini kan bernama Parameswara kan. Hijrah ke negeri sana tuh. Sempat bahkan menjadi penguasa di negeri Tumasi atau Singapura sekarang kan. Bisa bercerita nih jalurnya dari mana nih? Nah, itu kan kalau menurut sejarah di manuskrip, berdasarkan manuskrip itu ada keturunan dari Sultan Mufti ini, namanya Sultan Muni, masih keturunan Demang lebar daun tadi. Itu hijrah, ada namanya itu Raja Bungsu ya. Atong Bungsu. Raja Bungsu, kalau menurut manuskrip atau naskah itu disebut Raja Bungsu. Raja Bungsu. Ya, Raja Bungsu ini kemudian hijrah dia. Hijrah ke Majapahit. Ya, hijrah ke Majapahit, kemudian beranak pinak di sana.
beranak pinak sampai 7 keturunan. Nah, kemudian kembali lagi hijrah ke Palembang. Nah, itulah sampai zaman Demang Lebar Daun itu terus. Begitu juga Demang Lebar Daun dari 1, 2, 3 masih gelarnya itu. Nah, dari sinilah nanti ada yang Demang Lebar Daun yang anak lebar daun itu nanti hijrah ke Tomasik. Oh, jadi artinya asal dari Demang Lebar Daun tadi? Iya, Demang Lebar Daun. Iya, ke Tomasik. Parameswara tadi ya? Iya, ke Tomasik, akhirnya mendirikan Malaka. Malaka, negeri Malaka. Ya, dan Singapura ya. Nah, Singapura ya dulunya Tomasik itu. Nah, itu dari Palembang itu. Pujang Palembang yang mendirikan Selanjung Melayu itu ya. Iya, artinya ini tidak salah kalau mereka mengatakan kita ini serumpun tuh mungkin ada karena raja mereka itu kan asalnya pun dari Palembang, betul ya? Iya. Dari Palembang. Mereka mengakui itu di dalam sejarah Melayu juga. Diakuin. Iya, disebutkan. Jadi tempat Bukit Seguntang itu tempat lahirnya cikal bakal dari bangsa Melayu. Tempat ini kan tinggi, kalau tidak salah itu 27 meter dari permukaan laut. Kan air ya. Kalau Melayu itu sendiri artinya apa? Melayu itu asal kata dari Malanaidu. Malanaidu itu artinya daerah berbukit-bukit. Ya, dulu kan sepanjang jalan Sumatera ini kan dari ada bukit barisan kan. Iya, betul. Nah, sepanjang dulu pada waktu itu sepanjang kita berjalan itu terdapat bukit-bukit. Nah, maka disebutlah tempat itu Malanaidu, negeri yang berbukit. Malanaidu lama-lama disebut Melayu. Melayu. Jadi asal Melayu itu sendiri. Iya. Pemirsa Cek Jun Channel, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi yang detail ya mengenai sejarah Bukit Seguntang dan tokoh-tokoh penting yang hidup di masa kerajaan Melayu Palembang, yang tentu saja memiliki hubungan dengan keberadaan Bukit Seguntang ini. Terima kasih Ustadz Andi yang telah memberikan informasi mengenai sejarah daripada Bukit Seguntang ini. Kiranya informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa Cek Jun Channel. Jangan lupa like dan subscribe Cek Jun Channel serta nantikan konten Cek Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.